Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala kulli ni'mah, alhamdulillahi ala kulli afiyah, alhamdulillahi ala kulli sihah, alhamdulillahi ala kulli ta'ah, alhamdulillahi ala kulli ibadah, alhamdulillahi ala kulli istiqamah, alhamdulillahi ala kulli ukhuwah, walhamdulillahi insyaallah bi husnil khatimah. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Bapak dan Ibu yang saya hormati, berharap minta kepada Allah dengan segala apa yang telah kita lakukan dalam kebaikan-kebaikan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kita niatkan segala apa yang kita lakukan semoga menjadi amalan-amalan terbaik yang tentunya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka sejenak kita awali majelis kita dengan satu doa, di mana doa ini secara teks dan konteksnya itu sangat pas dengan apa yang kita lakukan di kesempatan bukur kali ini, yaitu bermajelis ilmu. Secara teks ini doa terkait dengan pengharapan akan ilmu dan pemahaman. Bahkan secara konteksnya doa ini juga diucapkan oleh istri Rasulullah Ummu Salamah, bahwasanya setiap ba'da subuh Rasulullah tidak lupa membaca satu doa ini. Maka kita awali majelis kita, dan juga mungkin ada yang belum membaca doa ini setelah salat subuh tadi, maka kita awali dengan satu doa ini, mohon diikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbalan. Amin ya rabbal alamin. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Gunung Sari Indah yang semoga Allah selalu merahmati kita, mengawali perbincangan kita tentang bagaimana kabar jariyahmu, bagaimana kabar jariyahmu. Namun sebelum kita membincangkan ini, kita awali dengan satu pertanyaan dari saya. Doa yang barusan kita baca tadi, Bapak dan Ibu sekalian, ini kira-kira berapa permintaan ya? Doa yang kita baca ini, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa amalan mutaqabbala. Ini berapa permintaan, Pak? Ada berapa? Hah? Ya, ada banyak. Banyak itu berapa? Ada yang 4, ada lagi yang berapa, Pak? Berarti berapa ini? Ada 2. Memang ada yang mengatakan ini 3 permintaan, ilmu yang bermanfaat, rezeki yang baik, dan amalan yang diterima. Tapi juga menariknya ada satu pendapat yang mengatakan ini permintaannya itu cuma 1. Jadi doa ini permintaannya cuma 1. Apa doanya? Semoga amalan yang kita lakukan itu Allah terima. Jadi permintaannya itu cuma 1, yang paling akhir, amalan mutaqabbalan. Supaya amalan mutaqabbalan ini, sebelum kita beramal, kita membutuhkan ilmu yang bermanfaat. 1. Ilmu bermanfaat itu bagaimana? Tidak hanya dia tahu, tapi dia memahami. Nah, makna dari rizqan thayyiban, rezeki yang bermanfaat itu adalah pemahaman. Bermodal ilmu, lalu pemahaman, maka dia mengamalkan, dan dengan itulah amalan itu akan diterima oleh Allah. Berarti doa ini sebenarnya dalam satu rangkaian, satu permintaan. Semoga amalan kita, ibadah kita diterima oleh Allah. Dan kita tahu ibadah itu akan diterima jika mendasar 2 hal. 1, ikhlas. 2, sesuai dengan apa yang telah diatur oleh Allah dan Rasulullah. Jadi ini permintaannya cuma 1, Pak, yaitu amal kita diterima.
Dan amal nggak akan diterima kalau kita nggak tahu ilmunya dan tidak memahami apa yang kita dapatkan ilmunya. Maka kita pun nanti akan berbicara ketika bagaimana kabar jariyahmu, itu juga kurang lebih sama seperti yang tadi. Ada 3 hal tapi sebenarnya 1 hal. Ada 3 hal tapi sebenarnya 1 hal. Baik, kalau saya bertanya Bapak Ibu, sebutkan hadis tentang amal atau jariyah. Hadis apa itu Pak? Sebutkan hadis tentang jariyah. Pasti tahu. Hadis apa Pak? Tidaklah terputus amal itu nantinya di akhirat kecuali yang tidak terputus ada berapa? 3. Apa aja? Ilmu yang bermanfaat, sedekah jariyah, dan doa anak soli. Berapa poin? 3. Tapi ada juga pendapat yang mengatakan ini sebenarnya dalam satu makna, 1 poin, dan itu yang akan kita bahas. Namun sebelumnya begini kisahnya. Hadirin jamaah salat subuh Masjid Gunung Sari Indah, ilmunya Allah ini kan begitu luasnya. Saking luasnya ilmunya Allah ini tentunya sangat indah sekali dan sangat kompleks dan sangat rinci dan detail. Maka pada surat Hud ayat yang pertama, di situ Allah menyampaikan dengan kata kuncinya ilmu Allah itu yang sangat luas dan dalam itu. 1, rinci dan rapi. Alif Lam Ra, kitabun uhkimat ayatuhu summa fussilat min ladun hakimin khabir. Sungguh ilmunya Allah itu sangat rinci dan rapi. Coba perhatikan Pak, rinci dan rapi. Aturannya Allah. Ketika Allah membuat sebuah aturan-aturan dalam kehidupan kita ini, sungguh aturannya itu bisa diartikan 2 kata. Ya, sebagaimana analogi perempatan, maka setiap perempatan itu ada aturannya. Bentuknya apa Pak? Adanya lampu, ya kalau kita nyebut lampu merah, lampu hijau, lampu kuning, traffic light. Nah pertanyaannya, ketika adanya 3 lampu itu, fungsinya untuk mengatur. Dan aturan Allah itu tujuannya adalah untuk apa kira-kira Pak? Untuk keselamatan. Makanya supaya selamat itu aturannya harus detail. Nggak mungkin tidak, pasti harus detail. Coba kalau kita lihat aturan rambu-rambu, itu kan banyak sekali rambu-rambu yang ada S, coret, P, coret, ada yang P-nya saja nggak pakai coret. Pokoknya sangat detail sekali. Tujuannya cuma 1, untuk menyelamatkan kita. Namun yang sering kita lupakan adalah ilmunya Allah itu yang sudah sempurna. Kita akan mendapati 1 kesalahan kita dalam memandang sudut pandang tentang ilmu Allah yang luas. Apa itu? Sebagai sebuah analogi, di sini ada di atas meja ini semua alatnya itu lengkap untuk mengerjakan sesuatu lah. Ada laptop, ada buku, ada pensil, ada kertas, ada penghapus, semuanya lengkap. Tapi kan kondisinya kemudian ada yang ke kanan, ada sebelah kiri, pojok, dan lain sebagainya. Bapak Ibu kalau menemukan 1 meja yang semuanya lengkap barangnya, lalu kemudian kondisinya itu macam-macam, apa yang Bapak Ibu lakukan terhadap meja itu Pak? Diapain Pak? Yang ada di atas meja tadi ini diapain? Dibersihkan, dirapikan. Apa yang Bapak Ibu lakukan? Memasukkan yang 1 ini ditaruh di laci A, yang satunya lagi ditaruh di laci B, yang 1 lagi laci C, D, E. Maknanya nanti sesuatu yang sudah sangat sempurna ini, lalu ketika dirapikan, dimasukkan laci A, B, C, D, maka nanti akan muncul keniscayaan. Apa? Kalau berbicara ilmunya Allah yang mengatur kehidupan kita, pasti akan ada perbedaan. Pasti. Ini laci A sama laci B, laci A kertas, laci B pensil. A sama B sama apa beda Pak? Beda. Maka setiap yang rinci dan yang rapi itu nanti akan niscaya akan ada perbedaan kesannya. Maka apa yang terjadi ketika ada perbedaan itu, karena ini tetap ilmunya Allah, jangan dipisahkan.
Cuma terkadang kesalahan kita itu kalau melihat ada yang berbeda itu dipisahkan. Padahal tadi itu memisahkannya hanya untuk merapikan. Di sini kertas, di sini pensil. Beda memang kategori lacinya. Lalu Bapak mengerjakan sesuatu butuh kertas. Bapak buka laci kertas, laci A. Lalu Bapak butuh untuk menulis di kertas itu. Bapak buka B. Dia terkesan berbeda, tapi jangan pernah dipisahkan. Coba kalau saya bertanya, kalau kita ingin melihat ilmunya Allah luas oleh para ulama-ulama kita, kemudian terbagilah beberapa kategori laci. Contoh, ini mau nanya. Ibadah, akhirnya ada laci ibadah zahir, ada laci ibadah batin. Ingat prinsipnya akan ada perbedaan, tapi perbedaan itu bukan untuk dipisahkan. Saya mau bertanya ini, Bapak lebih pilih yang mana ini, Ibu? Ibadah yang zahir apa ibadah yang batin? Lebih milih yang mana? Iya, milih dua-duanya. Makanya jangan dipisahkan. Tapi realitanya ada juga yang memisahkan. Apa itu? Yang penting itu ibadah zahir misalnya. Penting ini ibadah zahir. Cuma lupa dia dengan ibadah batin. Maaf. Ketika ada perbedaan misalnya dalam ibadah zahir, yang satu sholatnya seperti ini, yang satu gerakannya seperti ini, tidak masalah selama memang ada dasarnya. Cuma yang terkadang kita lupakan itu ibadah batin kita. Ibadah batin itu ibadah apa, Pak? Terkait dengan hati. Terkait dengan hati. Beda muncul caci maki, lupa sudah dengan ibadah batin. Maka pertanyaannya, kalau dua-duanya tetap harus kita pakai, tapi kita kebanyakan bicara ibadah zahir. Ibadah zahir yang paling keren apa, Pak? Ibadah zahir yang paling keren, top levelnya ibadah zahir, ya? Sholat, masa sholat? Haji, masa haji? Kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu ibadah zahir yang paling keren, yang ibadah tampak itu paling keren adalah tidak semua orang mau melakukan itu, Pak. Itu definisinya. Ibadah zahir yang paling keren adalah tidak semua orang mau melakukan itu. Kalau haji, mau semua apa enggak mau? Mau. Ada lagi di atas haji, Pak. Karena nanti perilaku syariat Islam akan berbeda antara yang haji dengan yang ibadah zahir ini, yaitu yang tidak semua orang bikin. Berarti ibadah zahir yang paling top level kata Ibnu Rajab Al-Hambali itu jihad. Makanya orang ketika meninggal jihad perilakunya sama apa tidak, Pak, dengan orang yang meninggal pada umumnya? Beda. Kalau jihad perlu dimandikan? Tidak perlu. Perlu dikafani langsung dengan bajunya, dengan darah-darahnya. Nah, pertanyaan saya sekarang, kalau ibadah zahir saja paling the best-nya itu adalah jihad, tapi kenapa disampaikan oleh Abu Sa'id yang kemudian ada satu hadis riwayat Imam Muslim, akan ada 3 orang yang pertama kali masuk neraka, dan 3-tiganya ini, Pak, amalan zahirnya wow. Yang pertama orang yang jihad dan mati dalam syahidnya, 2 orang yang berdakwah, dan 3 orang yang bersedekah. Ini yang memiliki prospek cepat paling awal masuk neraka. Insya Allah Bapak Ibu sudah pernah mendengar hadis ini. Orang yang mati syahid dipanggil sama Allah ketika yaumul hisab, lalu ditanya, apa yang kamu lakukan dengan jihad dan syahidmu? Oh, aku melakukan ini untuk i'laan li kalimatillah. Aku melakukan ini untuk agamamu ya Allah. Kata Allah, kadzabta, bohong. Kamu melakukan ini supaya dikatakan pemberani. Tsumma turiha finnar. Orang yang mati syahid ini kemudian masuk neraka. Tersebab permasalahan di ibadah batin. Contoh yang lain. Maka jangan dipisahkan. Maka Bapak cocok tadi menjawabnya, Ibu. Saya ingin ibadah zahir dan ibadah batin. Ada perbedaan hablum minallah dan hablum minannas. Ada kategori, Pak. Laci A hablum minallah, laci B hablum minannas. Nggak salah ini untuk merapikan.
Tapi sekali lagi, kealpaan kita adalah ketika yang sudah berbeda ini, laci A dengan laci B ini, kita akan melihat ini terpisah. Walhasil kita hanya pinginnya, senangnya dengan hablum minallah. Kita lebih senang dengan hablum minallah. Hablum minanas kadang-kadang kita tinggalkan, padahal keduanya tetap terikat. Kenapa? Karena itulah kesempurnaan ilmu-ilmu Allah. Yang berbeda jangan langsung dipisahkan. Itu dipisahkan hanya karena untuk kerapian. Tapi dalam pemakaian yang kita pakai semuanya. Tapi banyak di antara kita yang memisahkan akan perbedaan itu. Contoh, sholat urusan hablum minallah atau hablum minanas? Hablum minallah. Sholat itu sifatnya individu atau kebersamaan? Individu. Kalau hanya berhenti di situ, sholat adalah hablum minallah, sholat adalah individu, maka bisa jadi salah, Pak. Kenapa? Karena kita melupakan sholat termasuk kategori juga hablum minanas. Sholat itu juga kebersamaan. Contoh, jika sholat sifatnya individual, saya mau bertanya, top level dari sholat itu apa? Sholat paling tinggi apa, Pak? Pilihannya sunnah atau wajib? Wajib paling baik itu wajib sendiri atau wajib berjamaah? Berjamaah. Berarti sholat paling tinggi levelnya adalah wajib berjamaah, bukan jamaah tok. Nanti kalau jamaah tok semuanya dicampur, nanti sholat qobliyah subuh berjamaah nanti, Pak, ya. Sholat wajib berjamaah itu yang paling tinggi top levelnya. Kalau sholat sifatnya boleh individual, maka imam yang mengimami sholat wajib dan berjamaah boleh bersifat individual. Kalau sholat itu perkara individual, maka imam boleh sebelum mimpin sholat batin, Mbak. Aku kan hafal 30 juz, suaraku merdu, nadaku syahdu, pasti jamaahku rindu dengan bacaanku. Sholat isya ini aku baca rakaat pertama Al-Baqarah ayat 1 sampai 100. Nanti rakaat kedua aku baca surat Al-Baqarah 101 sampai 286. Ya kira-kira sholat isyanya 2 jam lah. Pertanyaan saya, Bapak Ibu yang jadi jamaahnya imam ini, apa yang Ibu Bapak rasakan, Pak? Kalau sholat isyanya itu 2 jam? Kira-kira kuat, Pak, sampai salam? Ini isya loh, isya. Mungkin ada saja di antara Bapak Ibu yang keluar dari jamaah itu. Dan menariknya kisah ini terjadi di zaman Rasul. Mu'adz bin Jabal ngimami sholat isya dengan surat Al-Baqarah. Salah satu di antara sahabat yang jadi jamaah makmumnya itu lepas, mufarroqoh. Setelah sholat Mu'adz diberitahu, Mu'adz marah. Lalu mengatakan, orang yang keluar dari jamaah sholatku tadi adalah orang munafik. Yang dikatakan munafik, dengar, nggak terima, lapor sama Rasulullah. Dan menariknya, Rasulullah lebih pro sama siapa, Pak? Imam apa yang jamaah tadi, Pak? Jamaah. Rasulullah kemudian berucap, aturidu antakuna fatanan ya Mu'adz. Mu'adz, kamu ini pingin dah orang itu keluar, orang itu lari, orang itu pergi dari agamanya. Kenapa menggunakan kata agama bukan kata sholat? Karena kata agama memiliki tiang, dan tiang agama adalah sholat. Seakan-akan Rasulullah itu lebih menegaskan dengan bahasa agama, bukan sholat. Aturidu antakuna fatanan ya Mu'adz. Mu'adz, kamu itu pingin tak sahabatmu itu keluar dari agamanya, pergi dari agamanya? Kalau Rasulullah pakai kata sholat itu lebih biasa, tapi pakai kata agama lebih dalam. Contoh yang kedua, maka urusan sholat juga terkait dengan hablum minanas, kebersamaan. Maka ketika imam memimpin itu melihat ke belakang, tidak hanya berbicara tentang shaf. Kalau kita berbicara lebih detail lagi, sunah-sunahnya melihat, oh jamaahku siapa, oh ada bapak-bapak, oh ada ibu-ibu yang ini dan lain sebagainya. Karena sholat tetap hablum minallah dan hablum minanas. Kematian husnul khotimah, hablum minallah atau hablum minanas kategorinya? Kematian husnul khotimah, hablum. Wah, ini mulai gak berani jawab lagi nih, Pak, ya. Hablum minallah atau hablum minanas ini? Yang pasti adalah
Dua-duanya, kalau kematian husnul khotimah itu terkait hanya hablum minallah, maaf. Memang kematian husnul khotimah itu terkait dengan urusan dia dengan Allah. Qul ya ibadi, wahai hamba-hambaku yang memiliki jiwa yang tenang, irji'i ila rabbiki radiyatan mardiyan. Itu sifatnya individu, tapi tetap harus terikat dengan hablum minan nas, kematian husnul khotimah itu. Buktinya dari mana? Satu, Pak. Kalau ada orang meninggal malam Jumat, husnul khotimah apa tidak? Menurut panjenengan? Insya Allah husnul khotimah, Pak, ya. Karena hadisnya seperti itu. Ma min muslim mata fi yaumil jum'ah aw layatil jum'ah faqad itu minan nar. Yang kedua, ada orang meninggal malam Jumat, lalu kemudian lokasinya di masjid. Husnul khotimah apa tidak, Pak? Insya Allah husnul khotimah. Ada orang meninggal malam Jumat, lokasinya di masjid, kondisi tubuhnya si mayit ini memberikan sebuah aroma yang harum sekali, Pak, dari tubuhnya. Husnul khotimah apa tidak, Pak? Husnul khotimah. Cuma pertanyaannya, nggak ada yang ngurus si mayit, Pak. Tergeletak begitu saja, Pak. Husnul khotimah? Belum tentu dalam makna yang hakiki husnul khotimah. Nggak ada yang melakukan apa terhadap jenazah itu. Kalau istilahnya di sini apa, Pak? 4. Kalau istilahnya di sini apa? Perawatan jenazah atau pemuliaan jenazah? Oh, kalau saya pakai pemuliaan, bukan maksud saya kemudian menyalahkan. Saya secara pribadi lebih senang menggunakan kata memuliakan jenazah. Karena kata guru kami dulu di Al-Azhar, beliau mengatakan siapapun mayit itu, apapun kondisi mayit itu, husnul khotimahkah, su'ul khotimahkah, tetap harus dimuliakan. Kalau yang husnul khotimah, ya memang patut kita muliakan. Bawaan kita memuliakan orang yang husnul khotimah. Tapi pertanyaannya, kalau si mayit itu su'ul khotimah, dengan tanda-tandanya, aromanya busuk, macam-macam, bagaimana cara kita memuliakannya? Jawabannya adalah kita tutup aibnya si mayit. Jadi bahasanya itu memuliakan apapun statusnya si mayit. 4. Pemuliaan jenazah, memandikan, mengafani, apa ya? Dan siapa yang melakukan, Pak? Kalau kematian hanya hablum minallah, maka si mayit ini harus mandi sendiri, Pak. Pakai baju kafan sendiri, sholat, lalu berangkat sendiri. Masalahnya tidak bisa seperti itu, maka harus ada yang, siapa yang melakukan 4 pemulihan jenazah tadi, Pak? Ya orang-orang tetangga-tetangga sekitarnya. Maka ini masuk kategori hablum minan nas. Hablum minan nas. Maka segala sesuatu itu sudah dibuat sama Allah terkait satu dengan yang lainnya. Bahkan Rasulullah mengatakan, barang siapa seorang mayit yang disolati lebih dari sekitar 40 orang, maka si mayit ini berhak mendapatkan syafaat. Kenapa muncul kata 40 orang, Pak? Karena kematian itu tetap berbicara tentang hablum minan nas, terkait satu dengan yang lainnya. Oleh karenanya sekarang kita bicara tentang amal. Bapak Ibu pilih mana, amal soleh atau amal jariah? Jawabannya sudah tahu ya, dua-duanya, nggak usah dipisahkan. Tapi kalau disuruh memprioritaskan yang mana, Pak? Sewenang-senangnya, kita nggak usah memisahkan. Tetap milih salah satu, tapi bukan bermaksud untuk memisahkan. Pilih yang mana, Pak? Jariah, pasti. Karena jariah lebih nyambung. Nanti amal soleh bisa jadi nggak diterima, dan bukan berarti juga amal soleh itu amal jariah. Tapi yang namanya amal jariah tetap harus melakukan amal soleh. Kalau pingin amal jariah tetap harus melakukan amal soleh. Dan kita tahu tadi amal jariah yang kita sebutkan tadi, idza matal insanu inqata amaluhu illa min salasatin. Yang pertama adalah sedekah jariah, ilmu yang bermanfaat, atau wala doa seorang anak solih yang mendoakan orang tuanya. Bapak dan Ibu coba perhatikan.
Ini yang kita tahu. Sedekah jariyah itu wakaf. Semisal yang menafsirkan hadis ini, tidak salah, itu benar, Pak. Ilmu yang bermanfaat, kita bermajelis ilmu bersama lalu kita praktekkan. Itu ilmu yang bermanfaat. Bapak nanti mengajarkan kepada putra-putrinya. Itu ilmu yang bermanfaat, benar. Tapi menariknya ada satu pendapat juga yang mengatakan ini itu dalam satu kesatuan, tanpa menafikan pendapat yang lain. Jadi hadis ini itu memiliki satu erat kesatuan. Ilmunya itu yang dimaksudnya ilmu orang tua kepada anaknya. Sedekah jariyah itu hartanya orang tua yang dinikmati oleh anaknya. Maka dengan ilmu dan sedekah jariyah orang tua ini kepada anak, maka anak nanti akan memberikan doa yang baik kepada orang tuanya. Jadi hadis ini itu memiliki satu kesatuan makna. Yang dimaksud dengan sedekah jariyah itu apa yang dimiliki orang tua dikasihkan kepada anak. Anak menerima ini, Pak. Yang kedua, ilmu yang bermanfaat. Orang tua yang memberikan ilmu-ilmunya kepada anaknya, mendidik anaknya. Itu yang dimaksud dengan ilmu yang bermanfaat. Nanti endingnya orang tua dapat doa dari anak soleh itu kepada orang tuanya. 1, 2 orang tua yang ngasih. Yang ketiga, anak yang ngasih kepada orang tua. Kenapa begitu? Begini kisahnya. Sedekah jariyah, ada 2 kata, Pak. Sedekah jariyah. Ilmu yang bermanfaat. Ada berapa? 2. Ilmu yang bermanfaat. Tapi menariknya nomor 3. Ada berapa, Pak, poinnya? 3, Pak. 1, anak dulu. 2, soleh. 3, mendoakan. Sedekah jariyah ilmu bermanfaat 2 poinnya. Tapi urusan doa anak soleh itu 3. 1, anak dulu, anak, Pak. Yang kedua, anaknya harus soleh. Dan anak soleh harus mendoakan. Karena belum tentu anak soleh itu mau mendoakan loh, Pak. Belum tentu. Saya sudah survei ke anak-anak remaja itu. Mereka mungkin hafal Quran, mereka mungkin baik, mereka macam-macam lah, Pak. Tapi kalau ditanya, sehari ini berapa kali mendoakan orang tua? Bisa jadi kelupaan. Maka coba kita perhatikan. Begini kisah yang ingin kami sampaikan. Kalimat ini aneh atau biasa saja, Pak? Ibu, wahai orang tua, jangan bangga memiliki anak soleh. Ada yang aneh nggak dengan kalimat ini? Anehnya apa, Pak? Nah iya, masa orang tua nggak boleh bangga kalau punya anak soleh. Tapi kalimat ini masih ada lanjutannya. Wahai orang tua, jangan bangga memiliki anak soleh jika kita orang tua tidak memiliki kontribusi akan kesolehan anak. Jangan bangga kita sebagai orang tua kalau nggak punya kontribusi akan kesolehan anak. Anak kita soleh, Pak, tapi kita nggak punya urun rembuk terhadap kesolehan anak kita. Kita akan nggak dapat kenikmatan-kenikmatan dari jariyah kita. Maka peran serta orang tua itu yang nilainya paling penting. Dalam satu hadis dikatakan, ada orang di surga, ada orang di surga. Lalu tiba-tiba tiap hari naik level surganya, naik terus, naik terus, naik terus, naik terus. Dalam riwayat Imam Muslim, lalu bertanyalah sahabat orang ini yang di surga ini kepada Allah, Anna lihada, kenapa aku dapat ini? Ada apa ya? Kok tiap hari kok aku naik level surgaku? Jawabannya Allah melalui lisan Rasulullah menjawab apa? Bistighfari waladaka lak, dengan istighfarnya anakmu terhadap dirimu. Berarti orang di surga naik level terus karena apa? Istighfarnya anak kepada orang tuanya. Itu yang disebut dengan doa anak solih kepada orang tuanya. Sekarang pertanyaan saya, kita meninggal masuk surga, cukup? Nggak cukup. Kita berharap naik level di surga itu. Lalu apa yang kita butuhkan selama di surga, Pak? Apakah cukup berhenti harapan-harapan kita? Wis, sing penting mlebu surga. Padahal ada informasi kita bisa punya kesempatan naik tingkat di surga.
Berarti apa harapan kita di surga? Naik tingkat. Caranya? Loh, kita sudah di surga nggak punya kesempatan untuk beramal, maka kita berharap doa anak soleh. Apa Pak doanya? Apa doanya? Rabbi firli walidayya warham huma kama rabbayani shaghira. Sekarang saya bertanya Bapak Ibu, ini kan doa yang kita senangi, yang kita harapkan. Kenapa? Ada anak kita memintakan ampunan kepada kita. Tapi hati-hati untuk kita orang tua yang bisa jadi tidak memiliki kesempatan dapat doa ini, Pak. Kenapa? Lihat kalimatnya. Rabbi firli walidayya warham huma kama rabbayani. Kalau doa itu hanya berhenti di sini saja, Pak, Ibu, itu aman kita. Ya Allah, ampunilah aku, ampunilah kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka. Oh, aman, Pak. Kita aman, pasti kita dapat, Pak. Kenapa? Karena apapun yang kita berikan kepada anak kita, mau itu baik, mau itu buruk, kita perhatian, nggak perhatian, mau kita itu ngasih pendidikan, nggak ngasih pendidikan, kita dapat doa ini. Ya Allah, ampunilah aku dan kedua orang tuaku, dan sayangilah mereka. Titik. Maka kita aman. Apapun yang kita lakukan kepada anak kita, mau itu baik, mau itu buruk, kita dapat doa ini. Kalau doanya seperti ini, hanya berhenti di warham huma, cuma doanya ini, apa Bapak Ibu? Ada tambahannya. Apa tambahannya? Kama. Apa artinya kama? Sebagai mana? Dalam bahasa Arab ini mananya tadulu ala syartin, menunjukkan tentang syarat, Pak. Ada syaratnya supaya kita dapat doa anak kita. Ada syaratnya, kama. Dan biasanya kalau ada syarat, ya kalau bahasa saya mudahnya itu kan ada istilahnya itu syarat dan ketentuan berlaku. Bapak Ibu mau beli suatu baju, Pak, ke toko baju, tertulis di toko baju itu diskon 90%. Senang apa tidak, Pak? Ya senang. Tapi pas dilihat deket, ternyata 90% itu ada bintang kecil, Pak, tandanya. Lalu ada tulisannya, syarat dan ketentuan berlaku untuk pembelian yang ke 100 misalnya. Ayo, seneng apa mboten? Tadi yang seneng lalu jadi senep. Panjenengan seneng dengar anak mengucapkan Rabbi firli walidayya warhamhuma. Seweneng kita, Pak. Ketika kita nggak punya peran dengan kesolehan anak, tapi tiba-tiba anak kita bilang kama sebagaimana dulu mereka menyayangiku, kama rabbayani. Bisa jadi naudzubillah gak seneng, Pak, senep, karena kita nggak punya peran serta akan kesolehan anak kita. Dan yang terakhir di hadis ini hadis, Pak, ya, ini sebenarnya penggabungan dari dua ayat di surat Al-Isra, di surat Ibrahim 24, Isra itu 41. Nah, ada kalimat penguncinya, Pak, soghiro. Seharusnya kata soghiro ini bisa jadi dihapus pun bisa sebenarnya. Ya Allah, ampunilah aku, kedua orang tuaku, sayangilah mereka sebagaimana mereka menyayangiku. Nah, kan sebenarnya titik di situ bisa, Pak. Bapak menyayangi anak dibatasi usia atau tidak? Tidak kan? Anak itu bayi panjenengan sayangi, anaknya panjenengan balita panjenengan sayangi, anak panjenengan sudah remaja panjenengan sayangi, anak panjenengan sudah dewasa panjenengan sayangi, bahkan anaknya panjenengan punya anak pun juga panjenengan sayangi. Tapi kenapa kok di sini dibatasi dengan kata soghiro? Kata si anak, sebagaimana mereka menyayangiku waktu aku kecil. Kenapa ada kata kecil, Pak? Sebenarnya kata kecil dihapus pun nggak ada masalah. Kan kita menyayangi anak kita nggak dibatasi waktu dan usia. Tapi kenapa muncul kecil? Mohon saya dimaafkan, baru menyampaikan ini kepada panjenengan yang kalau saya melihat wajahnya panjenengan kayaknya sudah nggak punya anak kecil.
Kalau melihat wajah-wajah panjenengan ini, saya lihat sudah nggak punya anak kecil, anak balita maksudnya Pak. Tapi izin, apa yang saya sampaikan ini, tolong sampaikan kepada putra-putri panjenengan yang punya anak kecil, yang merupakan cucunya panjenengan. Anak kecil itu, pesan Pak. Kenapa? Dalam maknanya. Syekh Mutawalli Asy'arawi menyampaikan kalimatnya gini. Kenapa muncul kata soghiro? Dua maknanya. Satu, dari orang tua ke anak. Yang kedua, dari anak ke orang tua Pak. Semuanya diikat dengan satu. Hanya saat anak kecil Pak, kita punya kesempatan besar menyayangi anak kita. Hanya saat anak kita kecil, kita punya kesempatan besar menyayangi anak kita. Dengan anak merasa tersayangi waktu kecil, maka kita sudah mengambil peran akan kesolehan anak kita. Kita buktikan. Tadi maknanya ada dua. Yang pertama, apa yang kita miliki, anak seneng. Dari kita orang tua untuk anak. Waktu anak kecil, balita. Apa buktinya? Kembali kepada hadis ini tadi Pak. Yaitu tentang amal jariah. Bapak punya uang 5.000, 10.000 ya. Bapak punya uang 10.000. Anak kita yang balita seneng nggak Pak nerima 10.000? Seneng nggak? Seneng? Seneng. Bapak punya 10.000, anaknya masih balita, panjenengan kasih 10.000, seneng anak itu, sehingga anak merasa disayangi. Bapak punya 5.000, dikasihkan ke anak yang balita, seneng nggak anaknya Pak? Seneng. Maka ketika kita kasihkan, anak merasa disayangi. Itu namanya sedekah jariah. Yang kedua, ketika anak masih kecil, bapak punya ilmu. Ilmunya bapak apa? Mungkin cuma ngerti abata saja. Bapak nggak bisa baca Quran, tapi bapak taunya ini huruf alif, ini huruf ba, ini huruf ta. Diajarkan kepada anak. Anak seneng nggak Pak? Seneng. Padahal bapak nggak bisa baca Quran, cuma bapak taunya ini huruf hijaiyah. Bapak ajarkan, itu namanya ilmu yang bermanfaat. Tapi coba Pak, kalau anaknya sudah besar, sudah remaja, sudah dewasa, sudah bekerja, panjenengan punya uang 100.000, kan bawaan orang tua itu selalu pingin ngasih. Lalu bapak ngasih kepada anak yang sudah gajinya Pak 5 kali lipat daripada gaji orang tua. Bapak kasih 100.000. Nah, ini dari bapak ibu. Kira-kira si anak yang sudah kerja tadi nerima apa enggak Pak? Anggap aja nerima, anggap saja nerima dengan cara yang baik loh Pak, tapi tetap itu menyedihkan orang tua loh. Contoh nih, anaknya bilang, Pak makasih, nggak usah buat bapak saja lah, saya sudah ada kok di rumah, sudah cukup buat bapak. Ingat, bawaan orang tua kan selalu ingin memberi. Nek ditolak Pak, apa rasanya Pak? Kecewa. Padahal ini caranya baik loh nolaknya Pak. Apalagi kalau anaknya nolaknya dengan sepurane ya Pak. Gajiku kan luwih akeh timbang gaji ini bapak. Bapak kerja 10 tahun, aku cek 1 tahun wis 3 kali lipat aku. Gajiku saiki 50 juta Pak. Gak butuh 1.000 aku Pak. Kira-kira tambah apa Pak? Tambah sedih lagi orang tua. Maka uang panjenengan akan bermanfaat bagi anak dengan jumlah berapapun selama anak itu masih kecil Pak. Apa yang kita miliki selalu disenangi sama anak kita selama anak kita masih kecil. Sekarang pemanaan kedua, kita balik. Apa yang dimiliki anak membuat kita senang. Akhirnya anak merasa mendapatkan kasih sayang. Ya namanya anak senang, apa yang kita lakukan sebagai orang tua? Balikkan kan rasa senangnya. Bapak dan Ibu, anak usia 5 tahun melakukan kesalahan Pak. Misalnya nih, dia melakukan kesalahan 5 tahun, naik panggung, seharusnya belok kanan, tapi dia belok kiri. Seharusnya muter ke kanan, dia muter ke kiri. Kira-kira apa yang dilihat oleh orang tuanya ketika melihat kesalahan anaknya Pak di atas panggung itu? Oh iya ya, salah nanya saya. Panjenengan sudah lama nggak punya anak kecil soalnya Pak ya. Panjenengan lihat cucunya panjenengan saja lah tampil di sekolah PAUD dan TK-nya Pak. Tapi dia melakukan kesalahan karena aturannya harus putar kanan, dia putar kiri. Apa yang muncul di raut wajah orang tua? Senyum, tertawa.
Tertawanya bahagia? Bahagia. Melihat anak kecil balita melakukan kesalahan, orang tuanya bahagia, Pak. Anak kecil melakukan kesalahan. Pertanyaan saya, kalau sekarang ditambah usianya 4 tahun jadi 14 tahun sudah balik melakukan kesalahan, apa yang dirasakan orang tua? Sudah nggak bahagia lagi. Bapak melihat anak 4 tahun berat badannya 35 kilo, Pak. 4 tahun berat badannya 35 kilo. Tawembem, Pak, pipinya, cabi, lowemu gitu, Pak. Gemes? Gemes panjenengan? Gemes. Tambah 10 tahun, Pak. Usia 14 tahun, beratnya 100 kilo. Gemes apa gergeten? Insya Allah gergeten. Ya Allah lele mangan, turu mangan. Mbok ya olahraga, wis 100 kilo lho abotmu. Beda usia, beda cara kita menyikapinya dan merasakan tentang anak. Maka kenapa di sini muncul kata tadi itu sogiro? Karena waktu anak kita kecil itulah kita itu pokoknya seweneng dan anak itu juga merasa seneng. Saya tidak tahu dengan kondisi bapak-bapak, ibu-ibu yang sudah tidak punya anak balita masa lalunya, tapi saya minta sekali ini tolong sampaikan kepada putra-putri panjenengan yang punya cucu, yang punya anak yang notabene-nya cucu panjenengan, jangan lewatkan kesempatan anak itu sogironya, Rabbayani sogironya tadi loh, jangan lepas, Pak. Usia berapa? Gampangnya 5 tahun. Sayang, Pak, kalau dia tidak merasa dapat kasih sayang. Maka dengan itu panjenengan dapat Rabbighfirli wali walidayya warhamhuma. Kita akan dapat doa itu kalau kita tidak melepaskan masa kecil anak untuk kita sayangi. Kenapa saya tutup di sini, Bapak dan Ibu yang saya hormati? Tolong lanjutkan kalimat ini, Pak. Setiap nabi diutus untuk titik. Napa biasanya, Pak? Setiap nabi dan rasul diutus untuk titik. Kaumnya, untuk umatnya, untuk kaumnya. Sekarang saya tanya, kaumnya Nabi Yakub siapa, Pak? Nabi Yakub, kaumnya, ya, Yahudi, Israel. Pertanyaan saya, pernah dengar nggak kisah Nabi Yakub dengan kaumnya? Pernah dengar, Pak? Sekarang saya tanya lagi, lebih banyak mana kisah Nabi Yakub dengan kaumnya atau Nabi Yakub dengan anak-anaknya di Al-Quran? Dengan anak-anaknya, Pak. Dengan kaumnya itu cuma 1 ayat, tapi dengan anaknya ratusan ayat. Gampangnya surat Yusuf itu menceritakan Nabi Yakub dengan anak-anaknya. Nanti di Al-Baqarah juga ada ayat 133. Idh hadara Yaqubal maut, atau am kuntum syuhada idh hadara Yaqubal maut idh qala li banihi ma ta'buduna min ba'di. Nabi Yakub diceritakan bukan dengan umatnya, tapi mayoritasnya diucapkan dengan anak-anaknya, kisahnya, Pak. Sekarang menjadi pertanyaan, berarti urusan umat sama urusan keluarga beda apa sama? Sama pentingnya. Imam Al-Qurtubi mengomentari kenapa kisah Nabi Yakub itu lebih banyak dengan anak-anaknya bukan dengan umatnya, padahal setiap nabi diutus untuk umatnya, kalimat yang populer. Seakan Allah memberikan satu pesan, urusan umat sama urusan anak itu sama-sama pentingnya, jangan dipisahkan. Bapak setiap keluar rumah, Bapak pakai tampilan yang menarik apa yang tidak menarik, Pak? Keluar rumah, nggak ke masjid, keluar rumah menarik. Ibu-ibu warnanya bajunya mejiku hibiniu, Pak, keluar rumah. Tapi kalau kita sudah masuk dalam rumah, Pak, kayaknya pakai seragam resmi, Pak, ya, dalam seragam resmi dalam rumah. Ya kaos kotangan mungkin, celana pendek mungkin, ibu-ibu ya pakai itulah. Berarti lebih kerenan mana, Pak, kita dilihat di dalam rumah apa di luar rumah? Hah? Di luar rumah lebih keren. Tapi lebih asli yang mana, Pak? Di dalam rumah. Berarti sebenarnya saksi asli kita itu siapa, Pak? Saksi asli kita, kehidupan kita itu.
saksi asli kita? Ya orang di dalam rumah. Cuma kenapa malah kita itu minta saksinya itu orang yang di luar yang nggak tahu aslinya kita? Mohon maaf, pribu maaf. Saya mungkin tidak perlu persaksian panjenengan. Apakah saya ini orang baik apa tidak? Saya nggak perlu, Pak. Selama istri dan anak saya bersaksi saya adalah orang baik. Karena mereka lebih tahu asli saya seperti apa. Panjenengan melihat saya, mungkin wow, mungkin keren, mungkin baik, mungkin ini dan lain sebagainya. Saya ini belum pernah, Pak, mengucapkan kalimat dengan volume itu skala 10, 1 sampai 10. Kata sampai suara 10 itu belum pernah di depan khalayak umum. Belum pernah, Pak. Tapi saya ke anak saya, Pak, bisa sampai 10 itu. Panjenengan nggak tahu asli saya sebagaimana, saya tidak tahu asli panjenengan seperti apa. Yang tahu adalah keluarga. Dan saksi paling penting kita itu adalah keluarga kita. Nah pertanyaannya, nek keluarga penting, umat penting, panjenengan lebih senang keluar rumah apa dalam rumah? Bapak-bapak. Walhasil bapak-bapak bicara umat terus. Oh, pokoknya umat. Setiap nabi diutus untuk umatnya. Umat. Keluarga ditinggalkan gara-gara umat. Padahal salah satu pesannya ini adalah urusan keluarga sama dengan urusan umat. Maka saya tutup dari ini. Lihat kalimatnya. Nabi Yakub nanya sama anak-anaknya ketika mau wafat. Nah, Bapak mau mati, kira-kira nih kamu nyembah siapa? Jawaban gampangnya apa, Pak? Panjenengan ini saya tanya, Bapak-bapak, kalau saya meninggal, Bapak nyembah siapa? Bapak jawab apa, Pak? Nyembah siapa? Ya Allah kan jawabannya. Tapi kenapa di sini anak-anaknya Nabi Yakub nggak jawab Allah, Pak? Yang pertama bukan Allah, Pak. Yang kedua bukan Allah. Baru yang ketiga Allah, Pak. Kan aneh. Kan paling gampang tinggal jawab Allah, ayah, aku nyembah Allah. Tapi kenapa Allah diletakkan urutan ketiga? Setelah yang pertama, na'budu ilahaka, ilaha abaika. Ya, aku nyembah apa yang ayah sembah. Yang kedua, ya, aku nyembah apa yang ayah sembah. Dan ayah ini diajari sama ayahnya ayah, diajari oleh ayahnya ayah. Baru aku yang ketiga, aku nyembah Allah yang Esa. Berarti apa ajaran pada titik ini hikmahnya, Bapak dan Ibu? Peran. Bukan masalah siapa yang disembah, tapi siapa yang ngajarin Allah itu untuk disembah. Siapa yang ngajarin? Yusuf dan saudaranya merasa yang ngajarin siapa, Pak? Ayahnya. Makanya bahasanya itu ayahnya. Aku sembah apa yang ayah sembah. Pokoknya aku niru ayah, aku manut ayah, aku melok ayah. Bukan yang disembah, Pak, ayahnya dulu. Baru yang diajarkan oleh ayahnya ayah. Dan kita tahu Nabi Yusuf ini punya orang tua, bapak itu tiga-tiganya Nabi Yusuf, Pak. Yang pertama bapaknya Nabi Yusuf, Yakub Nabi. Bapaknya Nabi Yakub Ishak. Bapaknya Nabi Ishak Ibrahim. Jadi Nabi Yusuf disebut memiliki bapak 3 dan semuanya nabi dan berurutan lagi. Maka dijawab adalah aku nyembah apa yang dulu bapak pernah dapat pengajaran dari bapaknya bapak, dari bapaknya lagi, dari bapaknya lagi. Aku ikut itu. Siapa yang ketiga? Allah. Bapak dan Ibu jamaah Masjid Gunung Sari Indah, ini yang disebut dengan peran. Kalau kita buka dalam tafsir Qurtubi, surat Al-Baqarah 133 ini berbicara tentang bukan siapa yang disembah saja, tapi siapa yang mengenalkan tentang Allah, siapa yang mengajari tentang Allah, dan itu adalah peran serta orang tua. Maka menjadi penutup yang ingin kami sampaikan, ayah itu bukan bahasa Indonesia, Pak. Ayah, khususnya ini para ayah, bukan para ibu. Kenapa kalau saya lebih kepada para ayah? Kalau ibu insya Allah banyak perannya, Pak. Ibu ini banyak perannya untuk pendidikan anaknya. Tapi kita ini ayah, enggak. Soalnya kan kita ini bawaannya senang di dalam rumah apa di luar rumah, Pak? Ayo jujur. Hah? Senang di dalam atau di luar? Di luar, Pak. Bawaan kita itu di luar. Kenapa?
konon kisah yang saya baca jurnal, mata kita ini kayak mata pemburu. Retina kita ini pemburu, butuh ruangan yang luas, padang Sahara untuk berburu. Kalau tidak percaya, Bapak gak usah keluar dari pintu rumah selama 3 hari saja dengan kondisi yang normatif. Saya yakin Bapak akan stres, Pak. 3 hari nggak keluar rumah, aman sekali. Bapak akan stres. Makanya di dalam Islam, kok ya alhamdulillah kita itu disuruh keluar rumah minimal sehari 5 kali, Pak. Untuk melihat area yang luas itu loh, Pak. Kalau nggak percaya monggo dites. 3 hari nggak keluar dari pintu rumah, kondisi seger, sehat, insya Allah mulai kepikiran kita. Karena bawaannya kita perlu keluar rumah. Nah, karena kita keluar rumah, kita nggak berinteraksi dengan anak kita kekurangan waktu dan lain sebagainya. Maka menjadi penutup saya sebuah makna dari kata tanda dalam bahasa Arab. Bapak, para ayah, dalam bahasa Arab tanda itu ada 3, Pak. Yang pertama itu alamatun, itu tanda. Maka menjadi bahasa Indonesianya menjadi apa, Pak? Ya, alamat. Alamat. Maka alamatun itu tanda pada kedekatan tujuan. Yang kedua, sima, tanda kepemilikan. Bapak panitia kurban, ada orang nitip kurban mau ngasihkan ke Masjid Gunung Sari Indah, kambing, Pak. Sama panitia biasanya digapain, Pak? Kambingnya dikalungin. Kalau nggak gitu ada yang dicet. Itu namanya sima, Pak. Ini dikalungin, ini kambingnya dari Bapak Fulan. Maka kambing ini kepemilikannya punya siapa, Pak? Fulan. Nah, kalungnya itu namanya sima, tanda kepemilikan. Tapi ada tanda yang lain di dalam bahasa Arab. Tanda itu namanya ayatun, al-ayah. Ayatun. Kalau kita biasanya melihat tanda-tanda kekuasaan Allah, wa min ayatihi. Ayat itu, Pak, artinya tanda-tanda yang mengarah kepada kekuasaan kebesaran Allah. Itu ayatun. Kalau Bapak sebut bahasa Indonesianya apa, Pak? Ada tulisannya itu madrasatun. Bapak baca pakai Indonesia? Madrasah. Ayatun. Ayah. Maksud saya adalah tolong sampaikan ini kepada putra-putri panjenengan, khususnya yang laki-laki, Pak, yang sudah punya anak alias cucunya panjenengan. Nah, kalau kamu dipanggil ayah oleh anak-anakmu, berarti kamu itu punya satu tujuan, mengenalkan Allah dari anak-anakmu itu. Karena ayah artinya adalah tanda yang mengarahkan kepada kebesaran Allah. Berarti kalau kamu dipanggil ayah sama anak-anakmu, kamu punya satu tujuan, yaitu kenalkan Allah kepada anak-anakmu. Karena kamu adalah tanda kekuasaan Allah. Dan dengan itulah seorang ayah memiliki peran akan kesolehan anak yang lebih kita jarang temukan karena kita jarang berinteraksi dengan anak-anak kita. Bapak dan Ibu, itulah sebuah kisah hikmah terkait dengan bagaimana apa kabar jariyahmu. Yang saya khawatirkan jariyah kita ternyata membuat kita sedikit kecewa karena waktu kecil anak-anak kita kurang mendapatkan kasih sayang dari kita. Namun bisa kita ganti dengan kita sampaikan kepada anak-anak kita yang sudah punya anak, untuk mereka lebih sayang, lebih menjaga, lebih mendidik anaknya, tidak menjauhi anaknya, punya banyak kesempatan untuk lebih dekat memberikan peran kesolehan kepada putra-putrinya. Ini yang dapat kami sampaikan, lebih dari 15 menit dari tanda syuruk tadi. Semoga apa yang kita lakukan di kesempatan kali ini penuh dengan ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih. Penutup dari saya mau nanya, bapak-bapak, panjenengan sayang anak? Sayang anak, Pak? Benar? Ya. Kalau bapak sayang anak, izin. Kalau tadi saya nanya, habluminallah atau habluminannas, ibadah zahir apa ibadah batin? Sekarang menjadi closing statement dari saya. Kalau panjenengan sayang anak, sekarang saya tanya, anak kandung apa anak mertua, Pak? Panjenengan lebih sayang anak kandung atau anak mertua? Paham nggih? Kalau anak kandung, anak mertua?
Istri berarti kan Pak ya. Nah, Bapak lebih sayang anak kandung atau anak mertua? Ya, apa prinsipnya? Jangan pisahkan, tetap sayang keduanya. Kita akhiri dengan istighfar 3 kali. Astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim, astaghfirullahaladzim. Bacaan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, dan kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Terima kasih, mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.